Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Bapak berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bertambah barokah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, tentang toleransi dan simpatik yang ada di bab yang ke-8 ya. Baik, sebelum kita membahas materi ini ya, yang merupakan pembahasan di bagian yang pertama, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesuksesan kepada kita di dalam belajari ilmu-ilmunya, khususnya ilmu diniyah ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini dan yang diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menguasai, yang pertama adalah menyebutkan pengertian toleransi. Yang kedua, mampu menyebutkan pembagian toleransi. Ketiga, mampu menyebutkan pengertian simpatik. Dan yang keempat, mampu menyebutkan pembagian simpatik. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu ya. Pertama, pengertian toleransi. Ada yang sudah mengetahui apa arti toleransi? Ya, toleransi itu dalam bahasa Arab disebut tasamuh. Ya, tasamuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Adapun secara istilah, toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Karena kita sangat menyadari dan mengetahui bahwa antar manusia dan sekelompok manusia itu pasti memiliki perbedaan yang cukup banyak. Toleransi dapat dilakukan di mana saja teman-teman? Iya, bisa di rumah, ya, di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Perilaku toleransi dapat ditunjukkan dengan cara menghargai pendapat maupun peribadatan orang lain. Karena kita tahu bahwa antara seorang atau sekelompok orang itu kadang-kadang memiliki pendapat yang berbeda. Antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain juga memiliki peribadatan yang berbeda. Oleh karenanya kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian teman-teman, tentang pembagian toleransi ya, berikutnya. Islam, agama kita yang kita cintai ini, membagi toleransi menjadi dua. Yang pertama adalah toleransi antar sesama muslim, ya, antar sesama orang yang beragama Islam. Dan yang kedua, toleransi kepada orang yang bukan muslim atau yang agamanya selain Islam.
Nah, bagaimana toleransi antar sesama muslim? Ya, antar sesama muslim juga kadang-kadang kita memiliki perbedaan. Maka tetap kita harus menjaga toleransi, apalagi terhadap sama umat Islam ini kita bersaudara. Toleransi antar sesama muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan yang terjadi antar sesama umat Islam. Sebagaimana Bapak tadi sudah sebutkan, antar kita pasti memiliki perbedaan, ya. Contoh perbedaan dalam tata cara sholat, ya. Barangkali kamu kalau sholat di masjid atau musola dekat rumah kamu, atau di masjid di tempat atau lingkungan masyarakat yang lain, bahkan di sekolah kita sendiri, kadang-kadang kita melihat adanya perbedaan tata cara orang sholat. Ya, ada yang baca basmalahnya dikeraskan, ada yang tidak, ya. Ada yang ketika tahiyat awal maupun akhir jari-jarinya dijulurkan, digerak-gerakkan, ada yang di pertengahan, ya. Nah, itu tidak mengapa dan kita harus saling menghormati dan menghargai. Juga mungkin kamu pernah mendengar ada perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri, ya. Ada yang sekelompok kaum muslimin puasa Ramadannya lebih awal, ada yang belakangan. Ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri lebih duluan, ada yang belakangan. Perbedaan-perbedaan seperti itu tidak masalah, ya. Yang terpenting antar kita, antar sama umat Islam ini harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, pelajaran dari ayat ini apa teman-teman? Pembelajaran toleransinya adalah kita dilarang saling mengolok-olok kaum atau orang lain. Ya, misalnya kamu melihat ada teman kamu yang memiliki kekurangan. Ya, mungkin belajarnya mengalami kesulitan. Jangan kemudian dibilang bodoh, tapi harusnya kamu membantu bagaimana caranya dia bisa pintar seperti kamu. Dilarang saling mencela, ya, mencela kalau ada temannya yang mungkin secara fisik tidak sempurna, entah mungkin kakinya pincang atau matanya tidak melihat satu, jangan dicela. Kemudian tidak memanggil orang lain dengan gelar yang buruk, Misalnya kamu melihat ada teman kamu yang kakinya pincang, ya. Pincang permanen, lalu kamu memberi gelar si pincang. Nah, itu tidak
diperbolehkan dalam Islam atau dilarang ya. Kemudian ada teman kamu yang matanya sipit sebelah, lalu kamu memanggil, si buta. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya memanggil orang lain dengan gelar yang buruk ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, toleransi kepada non-muslim atau umat beragama selain Islam ya. Kalau terhadap sama umat Islam kita diharuskan untuk toleransi ya, maka dengan orang yang bukan Islam pun kita diajarkan oleh Islam untuk bertoleransi ya. Toleransi kepada umat non-muslim itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau di Madinah, beliau sebagai pemimpin Madinah ya, beliau memberikan kebebasan dan jaminan hak-hak kepada kaum Nasrani dan Yahudi untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing ya. Perlu kamu ketahui bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin, lalu masyarakatnya ada yang beragama Nasrani, ada juga yang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan dan jaminan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contoh perilaku toleransi antar umat beragama di Indonesia apa anak-anak? Ya, kamu pastinya pernah ya libur pada hari agama yang lain, misalnya pada hari Natal ya, pada hari Waisak, pada hari kebangkitan Isa Al-Masih ya. Itu kadang-kadang kita ikut libur ya. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita pun menerapkan toleransi antar umat beragama. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bertoleransi kepada umat beragama ya. Itu diatur di dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ya, yaitu surah yang ke-109 ayat 1 sampai dengan 6 yang sudah kamu hafal tentunya ya, karena sudah pernah kita bahas ya di bab yang ke-1 yaitu belajar Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran dari Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 tersebut apa? Ya, yaitu bahwa setiap agama itu memiliki tata cara ibadah masing-masing. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Tetapi kita tidak boleh saling mencampur adukkan antara keyakinan dan tata cara ibadah antara kita umat Islam dengan umat yang lain. Yang diperbolehkan adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk memantapkan dan memperdalam pemahaman kamu, Bapak akan memberikan tugas ya. Tolong tuliskan masing-masing 5 contoh perilaku toleransi baik ketika di sekolah maupun lingkungan masyarakat dengan mengisi tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya. Sebutkan 5 saja ketika di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran untuk bagian yang ke-1 ini sudah berakhir. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan yang Bapak lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.